Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang uji aktivitas obat analgetik pada hewan uji. Maksud dan tujuan, agar mahasiswa dapat mengetahui efek obat analgetik pada hewan uji, agar mahasiswa dapat menganalisis efek obat analgetik pada hewan uji. Prinsip dasar praktikum, analgetik yang diberikan pada penderita untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan oleh berbagai rangsangan nyeri seperti rangsangan mekanis, kimia, dan farmasi. Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang mengganggu, berhubungan dengan ancaman, timbulnya gangguan atau kerusakan jaringan. Rangsangan nyeri. Rangsangan yang diterima oleh reseptor nyeri dapat berasal dari berbagai faktor dan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Rangsangan mekanik, yaitu nyeri yang disebabkan karena pengaruh mekanik seperti tekanan tusukan jarum, irisan pisau, dan lain-lain. Kedua, rangsangan termal, yaitu nyeri yang disebabkan karena pengaruh suhu di bawah 45 derajat Celcius. Ketiga, rangsangan kimia, yaitu jaringan yang mengalami kerusakan akan membebaskan zat mediator reseptor nyeri seperti brakidin, serotonin, histamin, dan lain-lain. Zat kimia yang berperan dalam menimbulkan nyeri adalah asam, enzim proteolitik, dan lain-lain. Rasa nyeri dalam kebanyakan hal hanya merupakan suatu gejala yang berfungsi melindungi tubuh. Nyeri harus dianggap sebagai isyarat bahaya tentang adanya gangguan di jaringan, seperti peradangan, infeksi jasad renik, atau kejang otot. Analgetik. Analgetik adalah zat yang bisa mengurangi rasa nyeri tanpa mengurangi kesadaran. Mekanisme analgetik di dalam tubuh yaitu menghalangi pembentukan rangsangan dalam reseptor nyeri, saraf sensoris, dan sistem saraf pusat. Golongan analgetik. Obat analgetik dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu obat golongan opioid dan NSAID. Golongan opioid bekerja pada sistem saraf pusat, sedangkan NSAID bekerja di reseptor saraf perifer dan sistem saraf pusat. Analgetik non-opioid atau perifer. Golongan asam asetil salisilat yaitu asetosal atau aspirin, golongan para-aminofenol yaitu paracetamol, golongan pirazolon yaitu dipiron, golongan antranilat yaitu asam mefenamat. Analgesik opioid yaitu alkaloid alam yaitu morfin kodein, derivat semisintesis yaitu heroin, derivat sintetik yaitu metadon dan fentanil, antagonis morfin yaitu nalorfin, naloxon, dan pentazokin. Obat yang digunakan pada pengujian. Paracetamol, pemerian. Serbuk hablur atau hablur putih, tidak berbau, rasa pahit. Kelarutan, larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95%, dalam 13 bagian aseton, dalam 40 bagian gliserol, dan dalam 9 bagian propilen glikol. Larut dalam larutan alkali hidroksida. Cara kerja yaitu menghambat siklooksigenase sehingga konversi asam arakidonat prostaglandin menjadi terganggu. Asetosal, pemerian, serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa asam. Kelarutan, agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol 95%, larut dalam kloroform, dan larut dalam ether. Cara kerja yaitu menghambat enzim siklooksigenase yang mengkatalisis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Perhitungan dosis. Paracetamol untuk marmut dengan berat 316 gram. Dosis lazim untuk manusia yaitu 500 mg. Konversi dosis sama dengan dosis lazim dikali faktor konversi, yaitu 500 mg dikali 0,031 sama dengan 15,5 mg. Dosis hitung sama dengan bobot hewan hitung per bobot hewan normal dikali dosis konversi, yaitu 316 gram per 400 gram dikali 15,5 mg sama dengan 12,245 mg. Dosis ini diberikan dalam volume 2 mili. Pembuatan larutan stok yaitu 30 mili. Jumlah obat yang digunakan sama dengan volume stok larutan per volume pemberian dikali dosis normal, yaitu 30 mili per 2 mili dikali 12,245 mg sama dengan 184 mg. Persen kadar obat sama dengan berat obat per volume stok dikali 100%, yaitu 0,184 gram per 30 mili dikali 100% sama dengan 0,61%.
Perhitungan dosis asetosal dengan berat marmut 371 gram. Dosis lazim obat untuk manusia yaitu 500 mg. Konversi dosis sama dengan dosis lazim dikali faktor konversi yaitu 500 mg dikali 0,031 sama dengan 15,5 mg. Dosis hitung sama dengan bobot hewan hitung per bobot hewan normal dikali dosis konversi yaitu 371 gram per 400 gram dikali 15,5 mg sama dengan 14,38 mg. Dosis ini diberikan dalam volume 2 mili. Pembuatan larutan stok yaitu 30 mili. Jumlah obat yang digunakan sama dengan volume stok larutan per volume pemberian dikali dosis normal yaitu 30 mili per 2 mili dikali 14,38 mg sama dengan 215,7 mg. Persen kadar obat sama dengan berat obat per volume stok dikali 100% sama dengan 0,216 gram per 30 mili dikali 100% sama dengan 0,72%. Metode kerja. Alat: spuit 2 mili, sonde oral, beker gelas 50 mili, stopwatch, hotpad, dan batang pengaduk. Bahan: larutan tilosa 1%, asetosal setelah dosis dikonversi 14 mg, paracetamol setelah dosis dikonversi 12 mg, NaCMC dan larutan steril asam asetat. Pembuatan suspensi: menimbang CMC sebanyak 3 gram, memanaskan air sekitar 50 ml, masukkan CMC yang telah ditimbang ke dalam mortir, tambahkan air sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen, pindahkan ke dalam beker gelas, genapkan campurannya menjadi 30 ml. Pembuatan suspensi asetosal: gerus 2 tablet asetosal, timbang sebanyak 14 mg, masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml, tambahkan sekitar 20 ml larutan CMC, kocok hingga homogen, cukupkan volumenya sampai 30 ml sesuai dengan anjuran pembuatan larutan stok. Pembuatan suspensi paracetamol: gerus 2 tablet paracetamol, timbang sebanyak 12 mg, masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml, tambahkan sekitar 20 ml larutan CMC, kocok hingga homogen, cukupkan volumenya sampai 30 ml sesuai dengan anjuran pembuatan larutan stok. Cara pemberian: marmut 3 ekor dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 kontrol, yaitu diberikan tilosa per oral, volume disamakan dengan pembawa obat. Kelompok 2 diberikan suspensi paracetamol sebanyak 2 mili. Kelompok 3 diberikan suspensi asetosal sebanyak 2 mili. Setelah semua marmut diberi perlakuan, 5 menit kemudian hewan uji disuntik secara intraperitoneal dengan larutan steril asam asetat. Lihat perubahan hewan uji, yaitu hewan akan menggeliat, perut, kejang, dan kaki ditarik ke belakang. Catat dan hitung kumulatif geliat yang timbul setiap selang waktu 5 menit selama 60 menit. Hasil pengamatan geliat marmut. Waktu 5 menit untuk marmut kelompok asetosal sebanyak 2 geliat, kelompok paracetamol sebanyak 2 geliat, kelompok kontrol tidak terdapat geliat. Untuk waktu 10 menit, kelompok asetosal sebanyak 2 geliat, kelompok paracetamol sebanyak 1 geliat, kelompok kontrol sebanyak 7 geliat. Waktu 15 menit, kelompok asetosal sebanyak 3 geliat, paracetamol 1 geliat, kelompok kontrol 5 geliat. Untuk waktu 20 menit, kelompok asetosal sebanyak 1 geliat, paracetamol 3 geliat, kelompok kontrol sebanyak 5 geliat. Untuk waktu 25 menit, kelompok asetosal sebanyak 3 geliat, kelompok paracetamol sebanyak 2 geliat, kelompok kontrol sebanyak 1 geliat. Waktu 30 menit, kelompok asetosal sebanyak 2 geliat, paracetamol sebanyak 2 geliat, kelompok kontrol tidak terdapat geliat. Waktu 35 menit, kelompok asetosal terdapat 4 geliat, kelompok paracetamol 2 geliat, kelompok kontrol 2 geliat. Waktu 40 menit, kelompok asetosal 2 geliat, kelompok paracetamol 1 geliat, kelompok kontrol 5 geliat. Waktu 45 menit, kelompok asetosal sebanyak 2 geliat, kelompok paracetamol sebanyak 1 geliat, kelompok kontrol 1 geliat. Waktu 50 menit,
kelompok asetosal 3 geliat, kelompok parasetamol 1 geliat, kelompok kontrol 2 geliat. Waktu 55 menit, kelompok asetosal 2 geliat, kelompok parasetamol 1 geliat, kelompok kontrol 1 geliat. Waktu 60 menit, kelompok asetosal 1 geliat, kelompok parasetamol 1 geliat, dan kelompok kontrol 1 geliat. Jumlah geliat yang dihasilkan kelompok asetosal yaitu 27 geliat, kelompok parasetamol 70 geliat, dan kelompok kontrol 30 geliat. Pemberian kontrol pada kelompok kontrol geliat marmut lebih banyak daripada marmut yang diberikan obat. Hal ini disebabkan karena marmut kontrol tidak memiliki perlindungan untuk nyeri yang disebabkan karena pemberian asam asetat sebagai penyebab terjadinya nyeri. Pemberian suspensi parasetamol untuk jumlah geliat pada kelompok parasetamol cukup sedikit dibandingkan dengan kontrol karena mekanismenya menghambat enzim siklooksigenase yang mengkatalisis asam arakidonat menjadi prostaglandin terganggu sehingga SSP tidak bisa distimulasi secara baik. Prostaglandin menstimulasi ujung saraf perifer dengan pembawa impuls nyeri ke SSP. Parasetamol bekerja secara irreversibel dalam menghambat sintesis PG dan bradykinin sehingga menghambat terjadinya perangsangan reseptor. Pemberian suspensi asetosal. Pada kelompok asetosal, jumlah geliat marmut yang dihasilkan lebih banyak daripada parasetamol. Hal ini menunjukkan cara kerja asetosal lebih kuat daripada parasetamol karena asetosal cenderung bekerja secara reversibel sehingga tidak kompetitif dengan zat lainnya, sehingga penghambatan terjadinya perangsangan reseptor nyeri lebih cepat. Kesimpulan, analgetika adalah zat yang bisa mengurangi rasa nyeri tanpa mengurangi kesadaran yang disebabkan oleh berbagai rangsangan pada tubuh, misalnya rangsangan mekanis, kimiawi, dan fisis. Atas aksinya, analgetika dibagi dalam 2 kelompok yaitu analgetik opioid dan non-opioid. Marmut yang diberi tiosal 1% memiliki daya analgetik paling kuat daripada parasetamol dan asetosal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.